Hai semuanya, akhirnya kita bisa ketemu lagi di hari Selasa ini. Walaupun masih secara online, tapi bersyukur banget kita masih bisa ngadain ibadah DWJ secara online. Yuk, sebelum kita mau masuk, kita sama-sama mau siapin hati kita mau sama-sama kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Yuk, saya undang buat semuanya kita saat teduh sejenak buat datang secara pribadi sama Tuhan. Yes, Jesus. Akhir-akhir ini gue diingetin sama satu lagu yang bilang lebih baik cuma satu hari aja di pelatarannya Tuhan daripada di tempat lain. Karena dari kemarin ini gue lagi ngerasa capek banget. Mungkin di antara kalian juga ada yang lagi lelah banget, lagi capek banget sama kehidupan, kegiatan yang gitu-gitu aja. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini yang masih nggak bisa terlalu banyak keluar, yang masih dibatasin segala macam. Tapi di sini Tuhan bilang kalau yuk datang sama Dia gitu. Karena setiap orang yang datang ke pelataran Tuhan dengan hati dan pikiran yang fokus sama Tuhan, pasti Tuhan kasih kelegaan itu sama kita semua. Amin ya. Semua percaya kalau Tuhan itu pendengar yang baik buat kita semua. Ya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu baik, satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yuk kita mau sama-sama sembah Dia. Oh Yesus, Engkau Allah yang baik, Allah yang setia. Terima kasih Bapa, haleluya. Yes Jesus, Allah yang tak pernah meninggalkan.
hari ini Bapa, buat kesempatannya Tuhan kami bisa di-WJ secara online Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Ya Yesus, mungkin di antara kami masih banyak banget Tuhan saat ini yang lagi ngerasain down lagi Bapa, ngerasain hidupnya gitu-gitu aja Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah setiap hati kami Tuhan bisa dibakar lagi Tuhan, bisa dipenuhi dengan semangat lagi Tuhan, dipenuhi dengan haus dan lapar lagi Tuhan akan Engkau Bapa. Karena kami gak bisa Tuhan hidup tanpa Engkau. Ingatin lagi Tuhan, bahwa kami benar-benar butuh Engkau Tuhan, bahwa kami ini adalah manusia yang terbatas. Ya Yesus, kayak mau Tuhan buat berapi-api lagi Tuhan dalam Engkau Bapa. Ya Yesus. Yuk teman-teman, kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi dari hati yang paling dalam, dari hati yang paling tulus. Nyatakan kau benar-benar cuma Tuhan doang tempat kita bersandar, kau cuma benar-benar Tuhan doang tempat kita berharap. Yes, Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh Yesus, Kau Allah yang baik, tiada seperti-Mu Bapa. Engkau Allah satu-satunya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ya Bapak, sekali lagi Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan atas kesempatan udah Tuhan kasih. Kami mengucap syukur buat berkat yang udah Engkau berikan kepada setiap kami Bapak. Engkau
sebentar kami akan mendengar sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati kami ini menjadi tanah yang subur. Biarlah kami juga Tuhan bisa menjadi alat-alat di tangan-Mu Bapa. Ya Yesus, kami mau serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin percaya Tuhan Engkau tidak terbatas dengan waktu, Engkau tidak terbatas dengan tempat Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Ya Yesus, makasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang beracara. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman semua, apa kabar? Senang lagi bisa ketemu sama teman-teman semua hari ini. Dan makasih buat kesempatan yang udah dikasih sama teman-teman yang di Bandung, buat gue boleh sedikit sharing tema bulan ini. Jadi bulan ini temanya itu adalah tentang pelayan yang ideal, khususnya tentang pelayan yang rendah hati. Nah sebelumnya gue mau nanya dulu gitu, menurut teman-teman sendiri pelayan yang ideal tuh kayak gimana sih gitu ya? Karena seringkali kita sebagai seorang pelayan menyamakan ideal kita itu dengan idealnya orang lain. Kayak contohnya, oh pelayan di pendeta di gereja A bagus nih pelayanannya, pelayan di gereja B bagus nih, dan seringkali kita menjadikan mereka itu sebagai standar pelayanan kita gitu. Kalau menurut gua itu bukannya nggak boleh, boleh banget sebagai acuan, boleh banget sebagai contoh, boleh banget sebagai role model, tapi bukan berarti itu menjadi standar kita. Kenapa? Karena pelayanan ideal itu standarnya tetap standar yang harus sesuai sama firman Tuhan, harus sesuai sama Tuhan gitu kan. Kenapa harus sesuai sama firman Tuhan? Ya jelas-jelas karena itu adalah standar yang dikasih sama Tuhan untuk kalian gitu. Jadi gak bisa kita ngikutin 100% kayak orang ini, gak bisa kita ngikutin 100% kayak orang itu gitu. Karena balik lagi, kita gak tahu kehidupan mereka seperti apa, kita gak tahu kehidupan pribadi mereka, kehidupan rohani mereka seperti apa. That's why gak bisa kita 100% ngikutin orang tersebut gitu. Tapi balik lagi ke firman Tuhan, itu yang pertama. Jadi balik lagi kita diingetin sama-sama kalau standar kita itu harus sesuai dengan standarnya Tuhan, bukan standarnya manusia. Nah, kita mau bahas soal pelayan ideal yang rendah hati. Di sini gue catat ada 3 poin. Ideal menurut firman Tuhan yang rendah hati itu yang kayak apa sih gitu kan. Yang pertama, ideal menurut firman Tuhan itu adalah fokusnya adalah melayani, bukan dilayani. Kita mau buka di Matius 20 ayat 28. Gue akan bacain Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi teman-teman bayangin, Tuhan sendiri datang ke dunia. Kalau dipikir-pikir siapa sih kita gitu ya? Seorang manusia yang berdosa, seorang manusia yang mungkin apa sih pentingnya gitu buat Tuhan, tapi Tuhan anggap kita penting gitu. Bahkan Tuhan bilang kita adalah biji matanya Tuhan gitu. Sebegitu pentingnya kita sampai Tuhan sendiri mau gitu datang ke dunia gitu. Dan fokusnya apa ya? Karena Tuhan mau melayani kita gitu. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan aja mau gitu melayani kita. That's why kenapa kita diingetin lagi, fokus kita ketika kita melayani adalah ya melayani. Kalau mungkin ada beberapa di antara kita gitu ya, bahkan mungkin gue pun pernah gitu merasakan yang namanya, aduh gue juga pengen dong gitu dilayani gitu, gue juga pengen dong ngerasain yang namanya orang menghargai gue gitu ya, orang melayani gue gitu. Tapi balik lagi, tujuan kita apa gitu kan? Kalau misalnya seorang pelayan Tuhan yang rendah hati, ya memang tujuan kita adalah melayani, bukan dilayani. Kita yang memberikan kepada mereka gitu, kita memberikan kepada jemaat, kita yang memberikan kepada orang-orang yang butuh untuk dilayani kayak gitu ya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah saling membasuh kaki. Pelayan yang rendah hati itu saling membasuh kaki. Kita mau buka di Yohanes 13 ayat 12 sampai 16. Gua akan bacain. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi maksudnya membasuh kaki itu apa sih? Kita sama-sama saling membantu, kita sama-sama saling menghargai satu orang pelayan dengan pelayan yang lainnya gitu kan. Kita satu tubuh, semuanya punya peran yang masing-masing gitu. Nggak bisa cuma tangannya doang yang bekerja, nggak bisa cuma kakinya doang yang bekerja gitu. Sama kayak kita mungkin, contoh paling gampang pelayanan di gereja gitu ya, nggak bisa gitu kan dalam sebuah kebaktian, oke, kita hari ini kebaktiannya cuma musik aja gitu kan, nggak ada yang jadi moderatornya, nggak ada yang bawa firmannya, nggak ada yang jadi WL-nya, ya nggak bisa gitu kan. Udahlah biarin ibadah hari ini kita kasih aja ke si A gitu, biar dia yang handle semuanya, yang nggak bisa gitu. Karena kita semua masing-masing punya perannya. Ada yang jadi pelayan multimedia, ada yang jadi pelayan asyir, ada yang jadi pembawa firman dan lain sebagainya gitu ya. Itu contoh paling gampang di gereja. Dan ya kita harus sama-sama saling basuh kaki. Basuh kaki itu apa ya? Saling bantu gitu. Nggak bisa kayak, oh divisi gue kayak paling oke, divisi gue paling bener, divisi gue paling oke dari yang lain, itu nggak ada gitu teman-teman. Tapi saling bener-bener bantu. Kalau gue sih mikirnya kayak basuh kaki gitu ya. Mungkin pada zaman dahulu tuh seorang yang mau masuk ke rumah seseorang dan dibasuh kakinya itu berarti tamu yang penting teman-teman. Dan apa ya, menurut gue itu suatu hal yang bisa dibilang cukup hina gitu ya, ketika kalau misalnya lo basuh kaki gitu, karena kaki kayak jorok gitu kan, bekas kayak apa namanya, pergi keluar kotor dan lain sebagainya gitu. Nah tapi itu yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya guys. Seorang Tuhan, seorang Allah gitu, dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Apalagi kita gitu yang istilahnya, ya kita siapa sih gitu kan, kita juga masih manusia biasa gitu. Jangan jadi sombong, jangan jadi merasa paling tinggi, merasa paling hebat, enggak gitu teman-teman. Tapi kita mau sama-sama saling bantu, saling support, saling basuh kaki satu dengan yang lain gitu. Ya, jadi itu yang kedua itu adalah saling membasuh kaki, saling bantu, karena kita semua masing-masing punya perannya. Terus yang terakhir, yang ketiga, itu adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Kita baca di Filipi 2 ayat 2-5. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Di sini kita belajar buat gak egois teman-teman. Yang tadi udah dibahas juga, bukan berarti ketika misalnya kita punya jabatan di gereja, kita punya jabatan di satu organisasi, dan misalnya jabatan itu cukup tinggi, gak berarti kita menjadi orang yang paling hebat, menjadi kepentingan kita yang harus selalu diutamakan. Enggak teman-teman. Tapi ketika misalnya ada satu teman yang butuh bantuan, ada satu teman yang butuh support, ya kita harus support itu, kita harus mendahulukan mereka gitu. Karena ya memang itu tugas seorang pelayan gitu. Jadi bukan harus selalu melulu tentang saya, harus selalu melulu tentang gua gitu. Tapi emang benar-benar seorang pelayan yang baik itu mendahulukan kepentingan orang lain gitu ya. Dan ini contoh yang paling gampang di Alkitab itu Yusuf. Kenapa? Teman-teman bayangin gitu ya, dari sejak dia muda, dari sejak dia kecil, dia udah dibuang, dia udah nggak dianggap sama kakak-kakaknya iri sama dia, kemudian dia dibuang, jadi budak, digoda, masuk penjara dan lain sebagainya. Tapi ketika setelah dia menjadi orang yang penting saat itu di Mesir, menjadi orang kepercayaannya Firaun, dan kakak-kakaknya datang, dia nggak menjadi sombong, dia nggak menjadi gak gitu, apa ya maksudnya, kayak menyombongkan diri atau misalnya nggak menerima kakak-kakaknya lagi, enggak teman-teman. Tapi Yusuf tetap menjadi orang yang rendah hati. Yusuf tetap terima mereka, bahkan dengan sukacita, bahkan dengan senang hati gitu kan. Yusuf menerima kakak-kakaknya, Yusuf menerima saudara-saudaranya lagi gitu. Nggak berarti gue udah jadi orang hebat nih di Mesir, gue nggak mau terima mereka, enggak teman-teman. Tapi itu contoh yang luar biasa banget Yusuf pada saat itu di Alkitab gitu ya. Dan contoh yang kedua, gue salut banget sama orang-orang yang mungkin dia nggak punya jabatan apa-apa di organisasi gitu ya, atau mungkin dia nggak punya jabatan apa-apa yang di gereja gitu, tapi mereka tetap pelayanan, dan pelayanan itu memberkati. Contohnya apa? Contohnya mungkin kayak misionaris,
Contohnya orang-orang yang mungkin melayani di pedalaman-pedalaman, orang-orang yang mungkin melayani di rumah sakit, di penjara, yang bahkan kita pun nggak tahu mereka melayani gitu ya. Tapi luar biasa banget, mereka tetap melayani gitu, mereka tetap ambil bagian mereka, apa yang mereka bisa, apa yang bisa mereka lakukan dengan apa yang mereka punya, ya mereka lakukan gitu. Dan menurut gue itu hebat banget teman-teman. Even nggak ada yang puji, even nggak ada yang mungkin support dari segi dana dan lain sebagainya, tapi bener-bener mereka tetap melayani. Dan buat gue itu hebat banget. Gue salut banget sama orang-orang kayak gitu. Jadi ketika kita melayani, balik lagi tujuannya apa gitu kan? Melayani ataukah cuma sekedar ya udah deh karena disuruh, ya udah deh karena emang yang lain juga pelayanan, masa gue enggak gitu. Tapi balik lagi teman-teman, tujuan kita melayani apa gitu. Dan menurut gue sendiri gitu ya, kayak pujian atau misalnya materi dan hal-hal yang lain itu cuman bonus teman-teman. Itu cuman sekedar oke, Tuhan kasih nih. Tapi ketika misalnya nggak ada orang yang puji kalian, nggak ada orang yang kasih apa-apa sama kalian, apakah kalian masih mau tetap melayani atau enggak? Dan jadi balik lagi teman-teman, kesimpulannya, kalau misalnya ada yang ketika kalian melayani gitu ya, nggak ada yang puji, nggak ada yang kasih kalian apa-apa, nggak ada yang apresiasi, ya jangan kecewa teman-teman. Kita balik lagi, tujuan kita melayani apa sih gitu kan? Apakah hanya sekedar buat pujian? Apakah hanya sekedar buat hal-hal yang lain? Atau benar-benar melayani Tuhan gitu? Karena nggak gampang gitu kan punya hati yang benar-benar mau buat melayani gitu. Gitu. Nah, apa sih yang bisa kita lakuin gitu kan? Mungkin kalau saya kayak sekarang kayak bingung gitu ya, di tengah pandemi kayak bingung mau ngapain karena ke gereja juga nggak bisa dan lain sebagainya gitu. Kita bisa sama-sama tetap support teman-teman kita gitu, chat mereka atau mungkin video call mereka, tanyain kabar mereka, kebutuhan mereka kayak apa gitu. Karena ya memang itu saat ini yang bisa kita lakukan gitu kan. Kayak kalau misalnya berkunjung ke rumah juga kayak agak susah gitu karena sekarang masih belum bisa. Tapi kalau dari gue sendiri, pesan gue tetap keep kontak sama mereka, support mereka dalam doa, itu juga penting banget. Terus chat, terus telepon, apa yang bisa kalian kasih, yang kalian kasih, dan tetap menjadi pelayan yang rendah hati. Jadi pesannya, yuk kita tetap semangat melayani walaupun mungkin gak bisa di gereja saat ini. Yuk kita tetap semangat dalam kasih apa yang kita punya saat ini. Mungkin gue gak punya apa-apa nih, gue gak bisa kayak mungkin gue gak bisa kirim-kirim apa sama teman gue gak bisa kasih apa sama teman gue, gak butuh teman-teman. Tapi kalau misalnya emang kalian bingung atau gak bisa kasih apa-apa, kasihlah doa kalian gitu kan. Doain teman-teman kita yang mungkin orang ini nih kayaknya lagi butuh support banget gitu kan. Doainlah mereka gitu. Itu hal yang paling gampang yang saat ini bisa kita lakuin gitu. Jadi teman-teman tetap semangat dalam melayani walaupun mungkin gak bisa ketemu saat ini. Teman-teman tetap semangat, doain teman-teman yang lainnya, dan semoga kedepannya kita terus belajar menjadi seorang pelayan yang rendah. Gitu aja sharing hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.
teman-teman, sekarang kita udah selesai DWJ, kita udah nyanyi buat Tuhan, kita udah bawa doa kita juga buat Tuhan. Sekarang kita mau tutup DWJ kita hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih Tuhan buat kesempatannya hari ini Tuhan. Kami bisa DWJ online Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap doa-doa yang udah kami naikkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau saja yang mendengarkan Tuhan, dan kiranya apapun yang menjadi kehendak-Mu terjadilah. Makasih Bapa, kami serahkan sisa waktu kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin.